Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat pembelajar yang baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kita bertemu lagi kali ini dengan pelajaran PPKN kelas 9 bab 4 subbab yang ketiga dan keempat, yaitu permasalahan yang timbul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang selanjutnya D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Simaklah baik-baik materinya, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin. Baiklah, langsung saja kita ke topik materinya ya. C. Permasalahan yang timbul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Bentuk-bentuk konflik tersebut antara lain konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Kemudian B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini. C. Permasalahan yang timbul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Secara umum, konflik dilatar belakangi perbedaan ciri-ciri individu dalam suatu hubungan sosial. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah sesuatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia yaitu pertama, konflik antar suku. Dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan tumbuhnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah pandangan yang menganggap bahwa budaya yang dimilikinya lebih baik daripada budaya lain. Menurut BPS, pada tahun 2010 terdapat 1.340 suku di Indonesia dengan lebih dari 300 kelompok etnik. Perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing suku hendaknya dipandang sebagai sebuah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Berikut faktor penyebab timbulnya konflik antar suku. Nah, penyebabnya pertama, dari sejarah masa lalu. Rasa fanatik terhadap suatu suku tanpa memandang benar dan salah dapat menimbulkan konflik dengan suku lainnya.
Isu kesukuan yang ada pada masyarakat Indonesia sangat mudah untuk dibenturkan dan dipecah belah. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran. Namun, apabila isu-isu kesukuan tersebut disampaikan dengan berita bohong, maka masyarakat akan dengan mudah tersulut karena isu kesukuan menjadi hal yang sangat sensitif bagi masyarakat. Kemudian konflik agama. Negara Indonesia telah mengatur mengenai kebebasan dalam menganut keyakinan atau kepercayaan, yaitu dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membenarkan untuk menyakiti penganut agama lain. Kurangnya sikap toleransi menyebabkan perbedaan keyakinan tersebut menjadi faktor penyebab konflik antar agama. Kepercayaan yang beragam dengan latar belakang dan karakter manusia lalu dibungkus dengan isu SARA, tentu dapat memicu pertikaian antar agama satu dengan yang lain. Konflik antar agama bukan hanya terjadi karena adanya perbedaan pandangan akan keyakinan yang diyakini, namun lebih kepada aksi individu atau kelompok yang menyulut kemarahan satu kelompok agama tertentu. 3. Konflik antar ras. Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Contoh ras yang ada di dunia seperti ras kulit hitam, Negroid, ras kulit putih, Kaukasia, kulit kuning, Mongoloid, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari beberapa macam ras. Tindakan rasis merupakan faktor terjadinya perpecahan antar ras. Tindakan rasis merupakan tindakan yang melecehkan atau memandang rendah ras lainnya. Salah satu penyebab Perang Dunia Kedua adalah tindakan rasis Adolf Hitler yang menganggap ras Arya lebih tinggi dari ras lainnya. Nah, berikut contoh konflik antar ras yang pernah terjadi di dunia, yaitu konflik apartheid ya, merupakan sebuah kebijakan yang melarang ras kulit hitam untuk ikut dalam pemerintahan. Politik ini diterapkan di Afrika Selatan yang dihuni oleh penduduk asli ras kulit hitam. Kemudian konflik antar golongan yang terakhir. Golongan merupakan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan. Dengan kondisi masyarakat yang majemuk, maka ada potensi konflik yang terjadi antar golongan. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang. Contoh konflik yang terjadi adalah konflik antara supporter sepak bola. Kemudian contoh lainnya adalah konflik antara dua pendukung calon presiden. Kemudian B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Di antaranya tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Kemudian adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kemudian sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Kemudian tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku.
dan terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan konflik. Subbab yang selanjutnya itu yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga dengan menjaga ketahanan negara dan bangsa. Dalam kaitannya dengan ketahanan untuk menjaga keutuhan NKRI, masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik maupun ketahanan jiwa agar terhindar dari perpecahan. Dalam kehidupan masyarakat, kesatuan dan persatuan sangat diperlukan. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Nilai persatuan dan kesatuan akan bermakna apabila dipraktikkan dalam perilaku berikut. A. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dengan upaya A. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan. Hal yang harus kita lakukan setiap hari adalah usahakan atau budayakan saling bertegur sapa. Kemudian menghindari penonjolan SARA atau perbedaan, dan meningkatkan semangat kekeluargaan. Ya, contohnya gotong royong dan musyawarah. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, selanjutnya, pembangunan yang merata serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan otonomi daerah, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperkuat sistem pertahanan keamanan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. 1. Terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Baiklah, kira-kira seperti itulah ringkasan pembahasan pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.